kabar? Salam jumpa dari aku, Kak Apiu. Dan aku, Kak Momo. Pastinya kami siap menemani kalian di talk show kesayangan kita, Generasi Gen Z yang berprestasi. Nah, di sini kamu pastinya kita bakal ngobrol seru-seruan bareng nih sama anak-anak muda yang bukan hanya berprestasi tapi juga membuat kita bangga menjadi generasi penerus bangsa. Betul banget Kak Apiu. Dan kali ini tamu kita spesial banget. Tahu gak siapa? Siapa ya kira-kira? Dia adalah mahasiswa Gen Z yang gak cuma berprestasi di bidang akademik, tapi juga pernah mewakili Indonesia sebagai pembicara dalam ASEAN Creative dan Digital Economy Youth Summit 2024. Wow, keren banget. Masih muda, masih mahasiswa, tapi sudah menjadi pembicara mewakili Indonesia di Asian Creative and Digital Economy Youth Summit tahun 2024. Kamu Ya, mau? hebat banget kan? Keren banget. Pastinya sobat generasi di rumah juga udah nggak sabar kan nih kan buat dengerin kisah-kisah inspiratif dari mahasiswa berprestasi ini. Jadi sobat generasi, langsung aja kita sambut Kak Muhammad Taufan Gemilang. Yuk beri tepuk tangan yang meriah. Oke, selamat datang kakak. Biar lebih enak kita langsung duduk aja ngobrolnya, santai. biar lebih santai dan juga lebih leluasa. Nah, selamat datang di generasi nih Kak Taufan. Gimana kabarnya Selamat hari ini? datang, alhamdulillah baik. Iya, gimana perjalanan ke sini? Agak macet atau gimana nih? Apakah ada kendala? Kalau perjalanan lancar, cuman sedikit panas. Cirebon ya biasa, Cirebon. Ya. Cerah. Oke, Kak Taufan tadi kan kita udah menyinggung ya, kakaknya katanya pernah mewakili Indonesia di acara Indonesia di ASEAN Creative Digital Economy Youth Summit 2024 ini ya. Gimana sih rasanya Kak? Kira-kira tuh? Iya, bisa Apa terpilih bangga, menjadi apakah pembicara yang terharu? mewakili Indonesia. Gimana perasaan kakak? Perasaan tentu terharu banget ya. Tidak nyangka gitu kan bisa terpilih menjadi salah satunya gitu kan. Salah satu, bukan satu-satunya, salah satu. satunya. Salah satu, bahkan di Jawa Barat itu hanya 2. Dari kemarin tuh saya mewakili Indonesia plus Cirebon. Masya Allah. Jadinya gitu, plus keren Cirebon. banget. Iya. Dan sebenarnya itu acara internasional, kita pemuda antar lintas negara gitu kan, kita ngebahas sektor ekonomi, kemudian kolaborasi, bagaimana potensi-potensi yang ada di negara tetangga, kemudian yang ada di negara kita, mana saja sih yang bisa menjadi potensi ke depannya gitu kan. Kemarin tuh Asia, berarti Asia Tenggara plus 2 negara Asianya. Keren Jadi banget. 9. Keren banget ya. Berarti Alhamdulillah. untuk acaranya sebenarnya di dalamnya itu membahas tentang apa sih kak? Kalau buat acaranya yang pertama tentu berarti temu semua berarti ya, semua delegasi, kemudian kita ngebahas mengenai tadi yang peluang-peluang potensi di kepemudaan, kemudian sektor mana saja yang bisa kita kolaborasi bersama, tentunya dalam lintas negara tersebut, antara Indonesia dengan Malaysia ataupun Malaysia dengan Indonesia dan sebaliknya. Jadi Asia. saling berkabar gitu ya. Iya, Kolaborasi betul. seperti Kolaborasi. itu. Oh, betul. Berarti pengalaman ini sangat-sangat luar biasa yang didapatkan oleh Tum Taufan. Nah, pasti di balik semua itu juga pasti ada cerita perjuangan. Kira-kira apa nih Kak tantangan yang Kak Taufan hadapi sebelum melangsungkan atau mewakili Indonesia? Lalu bagaimana cara Kakak untuk mengatasi tantangan tersebut? Oke, buat tantangan itu yang pertama tentu dalam berkomunikasi dengan saudara-saudara ataupun teman-teman lintas negara, tentunya kita menggunakan bahasa asing ya, bahasa internasional. Kebetulan ya seperti mahasiswa pada umumnya gitu kan, jadi masih basic-basic. Cuman dengan tantangan tersebut, kita terpacu gitu kan, ingin terus belajar karena ya tidak menutup kemungkinan bahkan mereka ingin kenal budaya kita, tetapi kita tidak menguasai bahasa mereka, misalkan seperti itu, ya apa yang mau kita sampaikan ke mereka seperti itu gitu kan. Jadi ya Bahasa ya. bahasa salah satunya bahasa Inggris gitu kan, untuk menjadi bahasa pembicaraan kita pada saat corona itu. Nah, keren banget sih Kak, tapi sobat generasi pasti penasaran nih, apa sih rahasia suksesnya Kak Gemi ya? Enaknya dipanggil apa nih Kak? Kak Gemi atau Kak Taufan? Nih. Apa saya? Aja kali ya. Boleh. Kak Gemi ya. Pasti ada rahasianya kan Kak ya. Rahasia sukses itu apa sih Kak? Ada nggak sih nih tips khusus buat anak muda yang pengen juga berprestasi sampai ke tingkat internasional? Iya betul. Aku juga penasaran soalnya sama rahasia suksesnya.
Tentu yang pertama yaitu konsisten, gitu kan. Konsisten sekecil langkah yang kita bangun, gitu kan, itu akan berdampak pada diri kita suatu saat nanti. Jadi diri kita yang hari ini kita jalani, gitu, itu merupakan hasil daripada diri kita sebelum-sebelumnya. Konsisten, gitu kan. Jadi percuma kalau misalkan hari ini kita berlari, kemudian besoknya kita berhenti, yaitu akan sama saja pelarian ataupun kemudian hasil yang kita usahakan, gitu kan, tetapi tidak dibarengi dengan konsisten, itu halnya akan nihil. Salah satunya konsisten. Kemudian yang kedua juga kerja keras, gitu kan. Ada kemauan daripada diri kita sendiri. Jangan muluk-muluk lah. Intinya diri kita lebih baik daripada diri kita sebelumnya, gitu kan. Sebelum memperbandingkan kita dengan orang lain, yuk kita bandingkan dulu diri kita sudah sejauh mana, gitu kan. Jadi prinsipnya seperti itu. Karena kalau banyak orang memperbandingkan ataupun membandingkan kita ataupun diri kita sendiri dengan orang lain, nanti jatuhnya bukan menjadi semangat, akan tetapi insecure. Iya, Ada betul. juga kan? Betul banget, Kak, Ada betul. juga. Itu nanti malah enggak bangkit. Nah, Iya. iya. Malah ada bersyukur tapi diem Kak. Iya. Iya, betul banget. Malu duluan untuk melakukan hal baru. Iya, betul. Jadi makanya prinsip saya pun bukan orang lain, bukan menjadi salah satu pembanding, gitu kan, pembanding yang akan melemahkan semangat kita, tetapi dengan adanya orang lain, oh ya orang lain bisa dan saya juga harus bisa, kita juga harus bisa, gitu. Jadi diubah mindsetnya. Mindsetnya Dari diubah. insecure terus malah enggak bangkit. Iya, betul. Tadi ada satu kutipan yang aku ambil. Jadi kita jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, tetapi Betul. coba bandingkan diri kita dengan diri kita di masa lalu, lalu Iya. buat perubahan-perubahan baru. Betul. Betul banget. Jadi intinya kerja keras, kemudian konsistensi Betul. dan juga semangat yang nggak gampang padam. Betul. Betul banget. Ngomong-ngomong Kak, setelah acara besar kayak kemarin tuh ya, Asia Creative and Digital Economy Betul. Summit itu, ada langkah apa lagi sih Kak ya yang lagi Kakak rencanakan di Kedepannya. Oke, setelah kemarin mungkin kita bertemu dengan teman-teman lintas negara, gitu kan, dan ternyata kita sebagai pemuda Indonesia memiliki peluang potensi yang sama, gitu kan, akan tetapi mungkin akses informasi, kemudian kemauan daripada diri kita sendiri, gitu kan, itu terbatas, entah itu dengan mungkin Gen Z ini tergolong instan ya, ingin mendapatkan hasil dengan segala sesuatu yang Tanpa mudah, proses. yang cepat, gitu kan, gitu. Jadi langsung saya hari ini mau jadi ini, ya besok saya harus jadi ini. Iya, Kebanyakan kan seperti itu. Sedangkan banyak sekali hal-hal tersebut, tentu orang hebat pun tidak kalah dengan yang mereka hari ini, gitu kan. Mereka menjadi hebat karena sebelum-sebelumnya proses yang membentuk mereka, kemudian ada kerja keras, jerih payah yang oh iya mereka bangun hari ini, jadilah mereka yang kita lihat hari ini. Ya, itulah mereka melalui beribu-ribu proses di dalamnya. Nggak langsung instan, ternyata ada proses. Iya, betul. Perih pedihnya ya Nah, Kak, betul yang banget. dilewati. Sedangkan gitu sekarang pengennya instan. Instan. Ya. Oke. Berarti untuk pencapaian-pencapaian kakak ke depannya, tentu saja kami akan terus mendukung pencapaian-pencapaian kakak, mensupport semoga akan lebih banyak lagi prestasi yang diraih oleh Kak Gemi ke Amin, depannya. amin, amin. Setuju banget sih, tapi penasaran deh aku Kak. Iya. Kalau jadi Kak kan pasti kayak lelah, Kak, ada gabutnya nggak sih? Ada gabut, ada bosan. Apa sih hal simpel yang Kakak lakuin kalau lagi gabut, kalau lagi bosen, kayak ngelakuin hal-hal seperti biasa itu biar semangatnya maju lagi? Oke. Iya, boring gitu ya dengan pasti kan ada kegiatan yang boring. itu-itu aja gitu. Betul. Nah, dari kakak sendiri gimana nih tipsnya Oke. supaya nggak boring? Buat pasti kalau boring pasti semua orang juga pasti pernah merasakannya. Cuman mungkin kita harus mengemas si pas keadaan boring ini agar lebih bermanfaat, gitu kan. Tentu work life balance itu harus bisa kita pegang lah, gitu kan. Entah Ya, kerja kemudian kehidupan ya harus seimbang, gitu kan. Teman-teman mungkin di sini semuanya bukan hanya kita bekerja untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga harus mempertimbangkan ataupun mempercayai diri kita bahwa kebahagiaan bukan terletak pada orang lain. Jadi kebahagiaan kita yang mengatur, gitu kan. Jadi orang lain tidak berhak mengatur kebahagiaan kita. Ketika orang lain mengatur kebahagiaan kita, ya hal-hal yang mungkin di luar daripada kendali itu akan terjadi. Misalkan rasa lelah, kemudian rasa bahagia, kok tergantung pada orang lain, padahal diri kita yang sepenuhnya mengatur itu, yaitu mungkin kayak misalkan jadwal, kemudian dan planning itu juga sangat menentukan, gitu kan. Hari ini kita ada jadwal, ya hari ini harus kita persiapkan, dan besok misalkan lagi free, ya silakan me time juga it's okay. Itu juga sebuah salah satu apresiasi word buat self, gitu kan. Buat diri kita sendiri mengapresiasi, oh ya diri kita sudah sejauh ini melangkah,
ya udah waktunya kita apresiasi dan Betul. itu menjadikan work life Kakak, balance. kakak mengisi waktu-waktu luang kalau lagi gak sibuk tuh me time lah, Yes. pergi kemana, betul gak Kak, ya? Ya betul. Healing ya istilahnya sekarang ya. Kayak gitu. Wah, berarti ya obrolan kita sekarang makin seru ya kamu mau ternyata banyak banget hal inspirasi yang bisa kita pelajari dari Kak Gemi. Iya. Setuju banget Kak Apiu, tapi Sobat Generasi kita harus break sebentar nih, jangan kemana-mana, karena segmen berikutnya kita masih akan menggali lebih dalam kisah inspiratif dari Kak Gemi. Betul sekali. Nah, jadi tetap di generasi Gen Z yang berprestasi. Sampai jumpa setelah yang satu ini. Anda panas, haus, capek, minum teh pucuk harum. Teh pucuk harum, rasa terbaik ada di pucuknya. Halo semuanya, kembali lagi di generasi Gen Z yang berprestasi. Nah, kamu mau dari tadi pembahasan kita udah Betul seru banget, banget Kak nih. Piu. Tapi keseruannya tidak hanya berhenti sampai di sini karena nanti kita akan menggali lebih dalam lagi kisah-kisah Iya, inspirasi betul dari banget. narasumber kita hari ini, Kak Muhammad Taufan Gemila. Mungkin kita akan lebih dalam nih Kak Taufan, kita Iya. bakal cari tahu pelajaran hidup kakak itu apa sih sampai bisa ada di titik ini gitu kan, dari mungkin apa nih kebiasaan kakak waktu kecil yang biasa kakak lakukan sampai kakak bisa ada di titik seperti Oke. ini gitu. Tapi juga kita tapi juga bikin kita semua tambah semangat. Jadi nggak hanya menginspirasi nih Kak Taufan ya, Kak Gemi mungkin ya, tapi membuat kita lebih semangat. Langsung aja nih, Kak Gemi, dari semua pengalaman luar biasa yang sudah kakak lalui, menurut kakak apa pelajaran paling berharga yang bisa kakak bagikan ke generasi di rumah? Oke, pengalaman yang paling berharga. Betul. Oke, ini mungkin sedikit cerita juga. Saya berasal dari salah satu pedesaan mungkin ya, yang ada di Karawang, gitu. Kemudian lebih banyak daripada itu kehidupan saya mungkin lebih banyaknya merantau, gitu. Saya lahir di Karawang, kemudian SMP saya mencoba berpengalaman merantau di Bogor, kemudian SMA-nya di Depok, dan kuliah di Cirebon. Jadi udah 3 kota dari tingkat Berarti pendidikan kakak yang berbeda. dari kecil itu udah mandiri. Udah maksudnya kemana-mana. Udah kemana-mana gitu. Dari kecil tuh didikannya udah mandiri gitu, udah terbiasa kemana-mana sendiri. Betul. Nah, tentu dalam hal tersebut tidak ada yang membedakan, bahwasannya mungkin orang tua kami mengajarkan kepada kami, yuk tidak boleh putus asa. Apapun yang hari ini mungkin kadang kebanyakan mungkin orang tua hanya berpendidikan hanya sampai SMP, SMA gitu Iya, kan. Kemudian anaknya meneruskan hanya sampai SMP, SMA. Betul. Tetapi tidak demikian. Jadi orang tua kami mengajarkan bahwasannya, ayo, ataupun faktor apapun yang menghalangi untuk pendidikan silahkan ditingkatkan gitu kan, silahkan berjuang. Dan pada saat ini mungkin apa yang hari ini saya dapatkan tentu itu pengalaman yang sangat berharga, mulai dari konsistensi gitu kan, kemudian bekerja keras. Perbedaannya hanya mungkin ketika orang tua kita dianugerahkan kelebihan materi dan lain sebagainya, mungkin kita enjoy saja. Tetapi sangat beruntung kepada teman-teman ataupun semuanya ketika kita dilahirkan dari keluarga sederhana, dan di situ mungkin Tuhan ataupun Allah memberikan kita bahu yang kuat untuk menjalani kehidupan. Dan oh iya, kedepannya kehidupan ini akan kepada kita, akan berpihak kepada kita, dan tentunya ini akan menjadi kehidupan yang lebih baik lagi untuk kita kedepannya. Itu jadi konsistensi, kemudian kerja keras, serta kemauan daripada diri kita sendiri. Karena ketika ada kemauan kemudian kita juga tidak mau bekerja keras, it's okay, no, itu akan sama saja gitu kan, sama saja ya, berjalan saja gitu kan, tidak ada target ataupun tidak ada capaian yang ingin kita capai ke depannya. Seperti itu.
Tapi Kak, kan saya udah konsisten nih Kak. Ah, Tapi pasti di perjalanan itu ada hal-hal yang gak diinginkan. Iya. Itu ada nggak sih Kak gitu? Perjalanan Kakak itu Iya. ada hal-hal yang bikin Kakak sedih mungkin. Dan Ada Kakak terpuruk. males gitu ya buat Betul. nyoba laginya, sempet kayak down mungkin gitu, Iya, iya, iya. Pernah nggak Kak? Ya, ngerasa pasti, gagal. pasti tentu pernah ya kegagalan, kemudian mungkin lelah, capek, apalagi mungkin ya. Ya hal-hal yang mempengaruhi konsistensi kita gitu kan. Tadinya kita semangat, kemudian ada hal-hal yang di luar dugaan sehingga rasa semangat ini berkurang kepada kita gitu kan. Tentu dalam hal itu juga kita harus mempersiapkan gitu kan dari awal. Pas kita memupuk semangat ini, tentu kita akan melewati beberapa rintangan gitu kan, rintangan. Dan untuk memulihkannya lagi, sebenarnya saya prinsipnya simpel, kembali kepada niat awal. Niat kita ingin mencapai tujuan tersebut, kemudian gagal dalam beberapa tahap, bukan tujuan kita yang gagal, akan tetapi silahkan kita rubah ataupun kita ganti cara untuk menggapainya. Silahkan kita ganti tahap untuk mencapai tujuannya gitu. Jadi tidak ada yang gagal tujuan. Iya, betul. Jalannya hanya diubah gitu kan. Kita memiliki tujuan, kemudian jalan yang kita tempuh kemarin ternyata salah ataupun rada ada tantangan, silakan yang diubah bukan tujuannya, atau akan tetapi jalan untuk mencapai tujuannya tersebut. Tapi keren tetap konsisten banget. untuk mencapai tujuan. Iya. Betul. Hanya diubah saja caranya seperti itu. Iya. Caranya aja. Keren banget. Nah, tadi kan Kak Taufan sempat sepil nih. Kak Taufan berasal dari salah satu pedesaan Iya, gitu betul. yang ada di Karawang, betul Kak? Iya. Nah, kalau kita gali lebih dalam lagi Kak, ada nggak sih Kak kira-kira sosok panutan dari desa Kakak, dari tempat Kakak yang menjadi inspirasi untuk Kakak sampai Kakak berada di titik ini? Oke. Tokoh panutan mungkin ya, Iya. mungkin ataupun ya tentu yang pertama mungkin tidak jauh adalah orang tua kami, gitu kan. Orang tua saya pribadi, entah itu ayahanda kami ataupun ibunda kami. Ya mereka mengajarkan arti kesederhanaan, kemudian arti pantang menyerah, kemudian berjuang sekuat-kuatnya. Apalagi kita sebagai lelaki gitu kan, silakan berjuang sampai bahasanya ya, sampai darah titik penghabisan pun ya. Ya memang kodratnya lelaki yaitu berjuang gitu kan, yaitu ya orang tua gitu kan. Mereka mengajarkan kepada kami arti dari kesederhanaan, kemudian kerja keras, kemudian juga pantang menyerah, dan hal-hal tersebut banyak mengandung ataupun banyak memberikan insight ataupun inspirasi bagi saya pribadi untuk terus tumbuh, terus berkembang hingga saat ini ya, Muhammad Taufan Gemilang yang mungkin dikenal ya walaupun sedikit gitu kan, yaitu merupakan proses daripada mereka yang membina sampai saat ini. Berarti inspirasinya langsung dari orang tuanya. Iya, Keren betul. banget ya. Karena bagaimanapun juga kita pasti sebagai anak ingin membanggakan orang tua kita. Betul. Kak? Dan Tapi Kak, kebanyakan kan Gen Z sekarang tuh jatuh cinta, gara-gara jatuh cinta jadi kita down. Gara-gara jatuh cinta jadi Nah. kita kurang semangat. Betul, Tapi Kak, betul. pernah nggak sih ngelewatin fase-fase itu. terjebak dalam jatuh cinta Kak? Iya, Aduh Kak, lu sebenarnya penasaran banget sih Kak. iya, iya. Betul. Gen Z sekarang kan kayak dikit-dikit galau, dikit-dikit upload kata-kata TikTok, apa-apa moodnya ikutin yang ada di TikTok gitu loh Kak. Iya. Iya, iya, iya. Tadinya Bener, Kak. aku pikir inspirasinya bakal datang dari orang lain. Ternyata, aduh, Wah, keren sekali, inspirasinya langsung datang dari orang tuanya sendiri. Betul, Keren betul, banget. betul. Gimana nih Kak? Tadi hal apa yang kayak jatuh cinta gitu kan? Iya. pernah nggak Kakak Kayak terjebak dalam jatuh cinta? Iya, Karena kan ngeliat. rata-rata mood Gen Z tuh Kak, gimana FYP sosmed Iya. gitu. Iya nggak sih? Iya, betul. Standar Betul. TikTok dan Standar lain TikTok. sebagainya ya. Tentu pernah ya. Mungkin saya juga pernah mengalami hal-hal seperti itu kan. Akan tetapi mungkin untuk mengantisipasi ataupun mensiasati hal tersebut, mungkin memang saya suka berkegiatan. Jadi mungkin sampai teman-teman nanya pun ketika saya terbaring misalkan sakit gitu kan, ya harus ada kegiatan yang dijalani, karena dengan berkegiatan sosial baterainya gitu kan, itu menurut saya mungkin itu yang akan menjadikan saya akan sehat kembali. Karena prinsip saya mungkin bukan hanya prestasi, ada yang lebih penting dari prestasi, yaitu berdampak gitu kan. Selain mungkin prestasi yang bisa kita tiru, bisa kita menjadi inspirasi bagi orang lain, tetapi ada yang lebih penting, yaitu dampak. Bagaimana tindakan kita, kemudian ucapan kita berdampak kepada orang lain. Tentunya bukan menjadi perbandingan orang lain dengan yang lain gitu kan, tetapi bagaimana dampak itu menjadi perbandingan antara dirinya yang sebelumnya hingga dirinya yang hari ini tentu lebih baik lagi gitu.
Berarti kakak kayaknya setiap harinya tuh selalu mengisi kegiatan. Ada aja. Ada aja kegiatan-kegiatan yang spesial. Iya, iya, betul. Alhamdulillah Kak, jadi nggak ada tuh waktu-waktu buat Ngegalauin. buat galau mungkin ya. Iya, iya, iya. Kalah berarti ya. Waktu galaunya mungkin hanya sebentar, cuman ada lagi yang bisa dipikirkan Iya, gitu kan. betul. Jadi daripada sibuk mikirin yang Nggak nggak perlu penting, dipikirin, iya. jadi kayaknya lebih baik produktif memikirkan hal-hal yang Iya. lebih bermakna seperti itu. Iya, saya pernah dengar apa ya, kutipan tentang cinta ini ya. Jadi Apa tuh? ketika diri ini sudah berkualitas, itu akan mendatangkan cinta yang berkelas. Woi, betul, Kayak gitu, betul, tahu? betul, betul. Entah itu nanti akan relate dengan kita semua ataupun tidak, ya itu yang menjalani kehidupannya ya kita gitu kan. Jadi it's okay. Jadi fokus hari ini ya kepada diri kita masing-masing gitu. Sedang memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu. Ya kan emang Seperti gitu. itu. Sekarang kan seperti itu Kak. Betul. Pasti lebih cinta apalagi sekarang moodnya tuh diatur sama FVP TikTok, FVP sama TikTok. apa yang dia tonton gitu. Jadi males, jadi kurang Betul. semangat gitu. Aduh Kak Afi tadi ngomong-ngomong percintaan, kakaknya mau pernah jatuh cinta Kak? Pernah gak sih Kak? Gak mungkin kan Kak gak pernah jatuh cinta dalam satu kelas, Ya kan setiap manusia pasti Betul. jatuh cinta. Pernah gak sih Kak? Pernah. Udah pernah. Kira-kira seberapa berpengaruh kisah cinta kakak sama kegiatan produktif kakak yang sekarang? Kalau saya pribadi berbicara mungkin sebagaimana umumnya gitu kan, jatuh cinta merupakan fase yang paling indah, betul. Cuman daripada fase yang paling indah itu mungkin kebanyakan daripada kita melihat yang indahnya saja. Daripada itu ternyata ketika sorry to say misalkan putus dan lain sebagainya, itu akan berimbas kepada motivasi kita, tujuan hidup kita dan lain sebagainya. Dan itu maksudnya daripada kita harus mengendalikan hal-hal ataupun yang dinamakan cinta itu, silakan teman-teman maksudnya untuk menjadikan semangat dan lain sebagainya. Apakah boleh jatuh cinta? Boleh, tetapi dengan cara yang benar juga gitu kan. Sampai saat ini ya it's okay, saya punya, cuman ya masih rahasia. Aduh. Tapi Belum cukup ketemu. berpengaruh gak? Kalau cukup berpengaruh, saya punya prinsip. Bikin mood kakak naik turun gitu. Punya prinsip ya, jika memang dia jodoh saya ya kita akan bertemu lagi dalam versi terbaik kita masing-masing. Wah, Jadi Masya tidak ada yang membatasi kita. Kemudian saya juga punya kegiatan yang mungkin suka berkegiatan, jadi tidak bisa diatur 24/7 misalkan kan seperti itu. Jadi ya selama saya berkegiatan dan itu memberikan positif, produktif kepada diri saya dan masyarakat untuk dampak tersebut, ya it's okay, saya akan berjalan dengan sendirinya, tidak ada yang bisa. Betul. Berarti untuk saat ini mungkin lebih ke support system ya jatuh. Support system. Ya betul Ya ya, apa kayak. aja itu. Tapi Seperti Kak, itu. kalau kakak lagi gebet itu kan pasti Kak punya hobi nggak sih Kak? Punya hobi yang biasa kakak lakukan kalau lagi sedih atau lagi capek? Apa sih Kak hobi kakak yang bisa mengembalikan mood kakak? Oke. Hobi saya traveling. Iya, Jalan-jalan. jalan-jalan kemanapun ketika memang mungkin butuh motivasi dan lain sebagainya, saya berani untuk ya jalan-jalan kemana saja gitu kan, dengan motor tercinta ataupun dengan kendaraan tercinta pada saat ini gitu kan, yang menemani ya perjuangan-perjuangan hingga titik di saat ini didapatkan. Traveling salah satunya ya. Ya di lain daripada itu juga kayak misalkan hobi futsal, kemudian main bola, main games juga mungkin masuk ke salah satu hobi gitu kan, cuman tidak terlalu sering gitu kan, karena khawatirnya yaitu kita terlena dengan alur games ini sehingga masih banyak kegiatan-kegiatan yang akan terabaikan. Betul. Di luar dari kegiatan-kegiatan me time kakak nih yang masih apresiasi diri kakak sendiri, ada nggak sih Kak? Kan anak muda zaman sekarang tuh kayaknya kalau ngelakuin hal-hal kayak gitu aja walaupun dia bosen terus tetap dilakuin kayak ngerasa terpaksa gitu. Karena terlanjur suka sama hal-hal me time-nya. Ketika me time jadinya lebih ya udahlah me time aja lah gitu ya kan. Terpaksa Nah, nanti malah iya, ada nggak sih Kak rasa setelah me time justru bukannya malah nambah semangat tapi kayak aduh, ini lagi gitu. Aduh, begini lagi gitu. Gimana Kak? Ada sih, pasti ada. Jadi mungkin ketika mungkin saya pernah me time gitu ya, sampling walk lah bahasanya gitu kan, jalan-jalan dan lain sebagainya. Cuman ya tadinya jalan-jalan ini kedepannya ingin menambah semangat gitu kan, motivasi, kok
kok masih tetap sama aja gitu kan. Ya jadi saya melakukan yang tadi, hobi kan masih banyak ya. Jadi ada beberapa hobi lainnya yang mungkin bisa saya lakukan. Kadang mungkin ketika kita capek ya kita melakukan jalan-jalan ya bukan rasa capek itu terbayarkan tapi malah tambah capek gitu kan misalkan kan. Ya ada waktunya ketika kita capek ya berarti titik poinnya berarti istirahat untuk melepas penatnya dulu baru iya. Iya kadang gitu jadi kita terlalu memaksakan oh iya harus traveling gitu kan Iya, undang-undang kita hobi kadang kayak traveling gitu. gitu kan sedangkan harusnya tubuh ini butuhnya istirahat Iya. untuk me time-nya tersebut. Gimana kondisinya? Iya betul banget. Betul. Duh, ini boring tapi kayaknya aku harus butuh healing deh ke ringan atau kemana Iya, gitu iya. kan. Lebih baik healing gitu. Tapi aku ini capeknya butuh Istirahat. istirahat gitu. Jadi lebih baik istirahat. Iya, jadi me time Istirahat. itu istilahnya nggak harus healing, bisa Iya. istirahat, bisa Seharian. makan ya jajan-jajanan yang pengen kita beli gitu ya Kak ya. Betul. Nah Kak, kalau dilihat dari pencapaian Kakak saat ini, itu kan bisa dibilang sangat-sangat luar biasa ya, apalagi di mata kita berdua yang belum bisa sampai di titik itu. Nah, tadi kan inspirasinya berkaitan dengan orang tua nih Kak. Betul. Ada nggak sih Kak sebenarnya kayak paksaan dari orang tua atau memang itu dari keinginan Kakak sendiri untuk bangkit dari mengubah dari diri Kakak yang di masa lalu ke diri Kakak yang sekarang? Untuk paksaan mungkin di awal-awal itu kita mungkin terpaksa ya, tetapi dari paksaan tersebut lama-kelamaan hal yang terpaksa akan menjadi hal yang biasa. Kemudian dan saat ini juga saya merupakan anak pertama yang dimana mungkin ini menjadi apa ya tolak ukur dari ataupun ya contoh gitu kan daripada adik-adik saya. Jadi yang mungkin nanti saya harus sukses ya bagaimana caranya adik saya harus lebih sukses daripada saya. Bagaimana tindakan yang saya lakukan itu berdampak kepada adik saya untuk kebaikannya di masa yang depan. Jadi mungkin oh ya adik saya bangga memiliki kakak seperti saya dan saya pun bangga memiliki adik yang lebih sukses daripada saya. Iya, Itu betul, tentunya. Jadi mungkin banyak sekali hal-hal yang perlu kita persiapkan gitu kan, perlu kita pertimbangkan. Jadi tidak langsung bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu karena banyak sekali mata ataupun tindakan yang akan secara tidak langsung adik-adik kita akan Mengikuti. menirunya atau mencontohnya sebagai seorang anak pertama seperti itu. Berarti awalnya mungkin karena dipaksa ya Kak gitu. Awalnya Dipaksa ya, sama diri sendiri atau dipaksa dari orang tua? ya mungkin dari awalnya orang tua tidak pernah memaksa apapun gitu kan. Ini kembali kepada diri sendiri dan silakan mau menjadi apapun diizinkan, doa selalu mengiringi ya di situ. Mungkin ketika mungkin orang tua sudah mengizinkan dan lain sebagainya, orang tua fokus ke bahasanya ya jalur langit megangnya ya yuk kita jalur daratnya biar kita berjuang habis-habisan dengan dua jalur tersebut. Nah, Kak Taufan kan sudah sampai di titik ini nih Kak. Iya. Dari titik awal waktu Kakak ingin melangkah menjadi lebih baik, ada nggak sih Kak perubahan tujuan gitu kayak ternyata saya bisa sampai seperti ini loh, target saya awalnya bukan kayak gini gitu. Ada nggak Kak? Jadi targetnya tuh sebenarnya bukan ini gitu, targetnya justru lebih ke yang lain, entah itu bukan tidak mungkin Tun Taufan duduk di sini sebagai atlet gitu kan. Nah, ada nggak sih Kak impian-impian yang justru berubah gitu seiring berjalannya waktu? Buat impian sebenarnya dari SD saya ingin menjadi pemain bola. Jadi ya dan ternyata sampai hari ini hobi saya masih tetap main bola gitu kan. Kemudian SMP saya ingin menjadi ustadz dan sampai saat ini ya saya masih ya maksudnya masih mengampu pendidikan di pesantren gitu kan. Jadi oh ternyata ada yang lebih baik gitu kan. Mungkin karena kita sebagai manusia, sebagai hamba memiliki keinginan, ketika keinginan itu terkabulkan gitu kan, saya akan merasa senang. Tetapi jika keinginan itu yang telah saya plan itu belum dikabulkan, saya akan merasa senang sekali. Karena apa? Karena ketika memang itu belum dikabulkan, otomatis Tuhan ataupun Allah memiliki keinginan yang terbaik untuk hambanya. Seperti itu. Jadi mungkin apapun nanti yang kedepannya untuk saat ini, oh saya ternyata lebih daripada yang saya plankan sebelum-sebelumnya. Bahkan melampaui gitu kan. Tidak pernah terduga, tidak pernah apa ya, oh kedepannya yo saya bakal kayak gini. Tidak pernah. Dan hari ini oh ya ternyata kita bisa setelah melewati proses-proses panjang tentunya. Jadi awalnya mungkin kakak pengen jadi atlet futsal, Betul. jadi hobi aja mungkin. Iya. Ada yang lebih baik dari itu. Betul. Ngejalani. Wah seru banget ceritanya nih Kak Apiu ya. Pasti banyak banget
banyak yang penasaran nih, apa sih Kak kunci suksesnya gitu kan? Menurut Kak Gemi, terus gimana Kakak menerapkannya dalam kesehari-harian Kakak? Oke, kunci sukses. Menurut saya pribadi ya, jadi Iya. mungkin banyak perspektif dari orang. Oh iya, kunci sukses saya seperti ini. Ya itu is oke, silakan aja. Sebenarnya simpel. Yang pertama itu adalah konsisten. Konsisten yang tadi mungkin kan konsistensi. Jadi kita melakukan hal ini, silakan diterapkan juga untuk di hari esoknya, gitu kan. Kemudian di hari esoknya, karena ketika kita hari ini berlari, besoknya kita berjalan, otomatis kan tidak konsisten. Mending hari ini kita berjalan, besoknya tetap berjalan, gitu kan. Kalau misalkan kita hari ini cepat banget kan, kemudian tentu kedepannya pasti ada rasa lelah gitu kan. Bahkan bukan berjalan lagi, tetapi suatu saat kita akan berhenti, ya hal-hal yang kita kejar mungkin tidak akan tercapai, misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua, kerja keras dan kemauan. Jadi ketika kita udah konsisten akan apa yang kita mau, kemudian kerja keras mengusahakan agar tercapai gitu kan, dan dua hal ini harus saling bersanding ataupun bersinambungan lah satu dengan yang lain gitu kan. Karena ketika kita konsisten kemudian kita kerja keras, maka hasil pun akan menyamper kepada kita gitu kan, mendekati kepada kita akan kesuksesan yang akan datang seperti itu. Iya, tipsnya keren banget ya. Tadi tentang tips kesuksesannya. Nah Kak, untuk sebelum kita mengakhiri sesi diskusi kita pada hari ini, bukan diskusi ya, kita lebih Ngobrol aja. inspirasi. Nah, kira-kira ada tidak nih Kak pesan-pesan spesial dari Kak Gemi buat anak-anak muda yang sedang berjuang, yang sedang memperjuangkan kesuksesannya? Oke. Seperti itu Kak. Pesan ya, Iya, pesan pesan sebenarnya spesial. ini ya pesan spesial buat kita semua ya, Iya. khususnya buat saya pribadi. Iya. Saya pernah mendengar salah satu kutipan yang sangat-sangat menyentuh kepada saya. Yang pertama itu, janganlah takut jatuh karena yang tidak pernah membacanya yang tidak pernah jatuh. Kemudian yang kedua, janganlah takut gagal karena yang tidak pernah melangkahlah mereka yang tidak pernah gagal. Kemudian yang ketiga, jangan takut salah. Karena kesalahan pertama akan memberikanmu peluang dan pengetahuan untuk menjadikan peluang kedua itu menjadi benar. Jadi orang hebat bukan orang yang gagal, bukan orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang hebat yang bagaimana bisa memanfaatkan kegagalan ini untuk terus evaluasi, untuk terus bermuhasabah diri agar kedepannya bisa mencapai kesuksesan yang akan datang. Seperti itu. Iya, berarti lebih ke jangan pernah merasa diri kita tidak bisa, Betul. tidak bisa melakukan apa-apa, padahal kita tidak melangkah sama sekali, seperti itu ya Kak. Oke, Intinya mencoba. Mencoba. mencoba, Jangan Iya. takut untuk Sekecil mencoba. apapun, mencoba. dicobain. Ada cobaan, dicobain. Ada coba dicobain. Iya. Pak. Masa didiemin? Iya, wah dengar kata-kata Kak Gemi hari ini rasanya langsung ke charger nih semangatnya gitu kan, dan obrolan kita hari ini benar-benar inspiratif banget dari apa yang tadi kita gali ke Kak Gemi, dan aku yakin anak-anak muda dan juga aku sendiri gitu ya lebih semangat lagi untuk mengejar prestasi kedepannya supaya bisa lebih baik lagi dari diri kita yang sebelumnya. Iya, Iya dong, terima kasih banyak Kak Gemi Siap. atas kisah dan inspirasinya. Semoga makin banyak anak muda Indonesia yang Amin, terinspirasi amin. untuk berani mimpi dan berkarya. betul banget. Jadi Sobat Generasi, tetap semangat, tetap kreatif, dan jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal baru. Betul. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kita pamit dulu, tetap di Generasi karena di sini kita rayakan Inspirasi dari Gen Z yang berprestasi. Bye-bye. Apa kabar? Maaf. Aku Magfiro dan aku kamu bertemu lagi dengan salah.